Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali di Wadah Waras TV. Berkaitan dengan perayaan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80, kita perlu merefleksikan kembali makna peristiwa besar tanggal 17 Agustus yang sebenarnya ini adalah rangkaian, bukan hanya saja proklamasinya tanggal 17 Agustus itu, ya, deklarasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, tetapi juga berdirinya sebuah negara berdasarkan kesepakatan bersama dari berbagai pihak, berbagai kelompok etnis, agama, suku, bangsa, bahasa yang berbeda-beda, yang menyatakan diri dalam sumpah atau akad untuk bersatu dalam suatu negara bangsa, yaitu Indonesia. Ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah, di mana orang tua nenek moyang kita menyatakan sumpah perjanjiannya bersama-sama untuk mendirikan suatu negara bangsa berdasarkan kesepakatan. Kalau kita melihat di dunia, tidak ada satupun negara yang mungkin multi etnis, multi rasial, multi keyakinan, semajemuk, seragam, beragam, ya, seperti Indonesia. Itu tidak ada. Ya, tidak ada suatu negara yang mempunyai tingkat multikultural sekompleks Indonesia. Tetapi orang tua kita sangat ambisius. Ya, tentu ambisius itu ada ukurannya juga. Apakah mereka ambisius tanpa dasar? Tentu ada dasarnya, sejarah, sosiologis, yang memang kita sebenarnya adalah suatu bangsa. Kita bukan hanya karena bertekad saja untuk menyatakan diri dalam satu negara, tetapi kita secara sejarah, secara sosiologis, secara geografis juga memang kita saling terkait. Sehingga orang tua kita, para pendahulu kita, nenek moyang kita, ya, bersatu dalam akad satu negara, satu bangsa. Saudara-saudara, ini peristiwa yang harus kita refleksikan bersama, bahwa ini bukan sekedar kesepakatan, tapi kesepakatan yang dibilang itu ambisius, mau menyatukan keragaman yang begitu kompleks di Indonesia. Ini suatu keinginan yang orang bilang itu ambisius, tetapi ya sebenarnya tidak, ya. Tetapi memang kompleks, ya. Dalam teori masyarakat multikultural, semakin kompleks, semakin diverse, semakin beragam suatu masyarakat, maka semakin rentan dia dengan konflik. Nah, ini nyata di Indonesia, ya, bahwa sering terjadi konflik, sering antar etnis, antar kelompok yang bagaimanapun kita harus bisa menyelesaikannya, dan kita dituntut, dan sebenarnya kita punya resource, punya background sosiologis yang kita bisa memecahkannya bersama. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia sudah mempunyai satu template, ya, template yang menyatukan kita dari kelompok yang berbeda-beda, dari background apapun, ya, disatukan dalam satu template itu yang kita sebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, apa yang ada dalam Pancasila itu, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, itulah template bagi kita orang Indonesia dari manapun, dari apapun backgroundnya, kita menjalankan, mempraktikkan kehidupan bersama dalam template Pancasila, dalam guide Undang-Undang Dasar 45. Di sana dicantumkan banyak pasal-pasal
yang sudah dipikirkan dengan matang oleh para pendiri bangsa, founding fathers kita, untuk mengatur bagaimana kita mengekspresikan atau mempraktikkan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan berpolitik, bersosial, berekonomi, berbangsa, dan bernegara. Itu semua sudah diatur di sana. Nah, kita sebagai warga negara, maka tanggung jawab kita itu hanya melaksanakan, mempraktikkan kehidupan kita sehari-hari dalam segala aspek, segala sektor sesuai dengan template yang sudah dibuat dan disepakati oleh orang tua kita. Nah, saudara-saudara, tapi memang kenyataannya keragaman ini perlu selalu dirawat, diatur, dimanage. Tentu konflik itu sebenarnya sesuatu yang tidak perlu ditakutkan. Konflik itu adalah nature, ya natural. Dimanapun ada konflik, ketika ada dua orang yang berbeda atau lebih kelompok yang berbeda, itu akan terjadi konflik. Ya, itu biasa. Tetapi bagaimana kita mengatur konflik itu, ya, supaya tidak merugikan, karena konflik itu kadang-kadang juga menjadi menjadi pemecut kita saling berkompetisi antar kelompok, saling menjaga kualitas yang itu kemudian dalam kelompok yang lebih besar memicu terjadinya dinamika progres yang lebih maju, ya. Jadi konflik itu memang kadang-kadang bahkan itu diperlukan untuk memicu suatu power yang dinamis, energi yang lebih, ya. Tetapi sudah 80 tahun, ya, kita melihat banyak sekali konflik-konflik antar umat beragama, terutama di Indonesia itu, yang kadang-kadang kita lihat memang, atau ya selalu kita lihat sebagai konflik yang berulang, yang menunjukkan tidak ada kemajuan dalam merawat, memanage keragaman umat, keragaman kelompok, background di Indonesia, ya. Lagi-lagi terjadi misalnya diskriminasi mayoritas terhadap minoritas, misalnya ada pelarangan tempat ibadah, penutupan tempat ibadah, kegiatan kelompok minoritas, kemudian pengekangan kebebasan kelompok-kelompok agama tertentu, Ahmadiyah, Syiah, kemudian kelompok-kelompok minoritas agama lokal misalnya. Ini sering menjadi objek bully, objek diskriminasi, objek marginalisasi oleh masyarakat atau kelompok yang lebih besar. Tetapi ironinya, negara yang seharusnya menjadi penjaga template, ya, template keragaman, itu kadang-kadang justru bermain menjadi pendukung salah satu kelompok. Yang kita sayangkan bahwa negara kadang-kadang bahkan, ya, dalam penyelesaian konflik antar kelompok di masyarakat, terutama kelompok mayoritas dan minoritas, negara terkesan lebih dan selalu memihak kepada kelompok mayoritas dengan alasan klasik stabilitas masyarakat, kondusivitas sosial. Kondusivitas sosial, stabilitas masyarakat selalu menjadi alasan negara di dalam memediasi, ya, di dalam menangani konflik antar kelompok yang berbeda. Ya, konfliknya terserah, konfliknya misalkan konflik tempat ibadah, konflik adanya kelompok masyarakat yang berbeda, ritual yang berbeda. Negara selalu berpihak kepada kelompok mayoritas dengan alasan stabilitas, kondusivitas sosial, ekonomi, dan lain-lain. Banyak contohnya, ya, misalnya Jalsah Salanah di Kuningan, kemudian ada masih peristiwa Syiah di Sampang, kemudian ada dalam 2 bulan terakhir ini kejadian yang sangat memilukan, ada pengusiran jamaah atau tempat ibadah, penyegelan tempat ibadah di
mana di Garut, dan sebelumnya ada di Padang, ada di Cidahu, di Sukabumi, kemudian sebelumnya lagi ada di Bekasi, di Bogor, dan lain-lain. Itu ketika menengahi sikap masyarakat yang berbeda ini, kemudian penyelesaiannya adalah demi stabilitas sosial. Karena stabilitas itu dalam ukuran, ya, dalam pandangan politisi, penyelenggara negara itu adalah tergantung mayoritas. Mayoritas maunya apa? Kan tidak bisa pemerintah itu kemudian menyelesaikan masalah itu dalam tekanan mayoritas. Ini yang selalu terjadi dalam konflik antar kelompok. Nah, ini yang saya kira masalah terbesar dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang super multikultural. Artinya pertanyaan kita kepada kepada penyelenggara negara dan juga kepada masyarakat umum, sebenarnya kita siap enggak sih ya menjalankan, mempraktikkan kehidupan bersama sesuai dengan kesepakatan template bernegara berbangsa yang sudah ditandatangani, yang sudah disetujui, yang sudah disumpahkan oleh para pendiri bangsa kita. Karena atas dasar akad bersama itu, template itulah kita menjadi bangsa yang satu, negara yang satu, tanah air yang satu, Indonesia. Ya. Kalau kita menyalahi template itu, menyalahi akad itu tentang pendirian suatu bangsa, negara, Indonesia, maka ini adalah sumber-sumber terjadinya possibility atau kemungkinan disintegrasi, ya. Iya dong, karena kita dulu bersatu, bahwa kita bersatu dalam satu negara, sistem yang sama di bawah Undang-Undang Dasar 45, di mana dibunyikan di situ setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan keagamaannya, keyakinannya beragama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Ya, negara harus melindungi mereka di ayat berikutnya. Nah, pasal-pasal ini yang kemudian inilah yang menjadi orang timur, orang barat, orang tengah, orang kepulauan, orang daratan, semua bersatu dalam template Indonesia. Tetapi kalau kemudian dalam pelaksanaannya ternyata penjaga template ini itu tidak berpihak kepada template, tapi lebih berpihak secara pragmatis, ya, kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu yang merasa mayoritas, maka bukan tidak mungkin ini adalah menjadi salah satu penyebab terjadinya disintegrasi, ya. Dalam peristiwa momen yang sangat suci ini, 17 Agustus sebagai momen suci bagi suatu bangsa Indonesia, ini adalah momen yang sangat baik untuk kita merenungkan kembali. Satu, sebagai warga negara, sebagai kelompok sipil, masyarakat, warga negara, kita harus menjaga template yang sudah kita sepakati Indonesia. Satu, bahwa kita harus menghormati, menjaga, menjamin keragaman masyarakat kita. Yang kedua, negara, ya, pemerintah dan aparaturnya, pemerintah daerah dan semua aparaturnya dari jaksa, polisi, tentara, hakim dan lain-lain harus mengingat ini, ya, bahwa penyelesaian konflik yang hanya berdasarkan kepentingan mayoritas, ya, atas nama stabilitas, tapi sebenarnya praktiknya kepentingan mayoritas, itu harus dievaluasi benar-benar, ya. Jangan kalau ada orang dilarang beribadah, orang minoritas beribadah dengan cara yang berbeda dengan mayoritas, atas nama kondusivitas, atas nama stabilitas, kemudian negara berpihak kepada mayoritas untuk menutup, menyegel tempat-tempat ibadah itu. Hanya karena berbeda cara beribadah, berbeda cara mengekspresikan, ya. Kemudian negara dengan alasan kondusivitas, stabilitas, lagi-lagi yang menjadi korban, yang dipikirkan, yang menjadi martir, ini yang minoritas. Karena ya minoritas is the weak, ya, mereka lemah, tidak mempunyai daya.
tapi ironinya justru tidak dibela. Sekali lagi, polisi, tentara, aparatur negara di daerah, di pusat, semua harus melihat bahwa kebebasan berkeyakinan, kebebasan beragama dijamin dalam undang-undang, dan olehnya pihak-pihak yang mempunyai otoritas harus tetap kembali kepada undang-undang itu yang menjadi template kita kenapa kita hidup bersama dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.